wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal ittifaq wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang mana artinya Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah kepada Rasulullah secara umum berlaku untuk kita semuanya juga. Apa perintahnya Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsik. Senantiasalah kamu wahai Muhammad ingat di dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kamu, senantiasalah kamu wahai Muhammad ingat kepada Allah Tuhanmu di dalam kesendirianmu. Dalam keadaan takut, dalam keadaan tadarruk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dunal jahri minal qaul, yang tidak berteriak ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil itu nama Allah dengan sopan, dengan diri, bil ghuduwi wal asal, baik di siang hari atau di malam hari. Wala takum minal ghafilin. Setelah Allah memerintah Rasulullah untuk senantiasa ingat kepada Allah, di akhir ayat Allah melarang Rasulullah. Perintah hanya Allah kepada Rasulullah untuk kita juga. Larangan Allah untuk Rasulullah juga berlaku untuk kita. Setelah Allah perintah Rasulullah dan kita tentunya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, di akhir ayat Allah melarang Rasulullah dan juga melarang kita tentunya. Apa larangannya? Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu sekali-kali wahai Muhammad menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang lupa di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah. Di sini Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang lalai, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kama nahahu an ta'atil ghafilin was sama' minhum. Sebagaimana Allah melarang Rasulullah menjadi orang yang lalai, Allah pun juga melarang Rasulullah untuk patuh, nurut dan mendengarkan ucapan orang-orang yang lalai. Fi qaulihi ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kanat amruhu furuta. Wahai Muhammad, jangan kamu patuh kepada orang yang kami Allah buat dia lalai hatinya. Lalai dari apa? An dzikrina, daripada zikir, ingat dan menyebut kami Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikuti mereka karena mereka lalai, wattaba'a hawa, dan karena mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka dan urusan mereka, kesibukan mereka selalu sesuatu yang sia-sia. Wa kana amruhu furuta, sesuatu yang melampaui batas, kemaksiatan, pelanggaran, dosa, gelapnya hati dan seterusnya. Nah, masih pembahasan tentang ghaflah. Sudah kita bahas tentang ghaswatul qalb, keras kakunya hati. Ada juga yang disebut dengan ghaflatul qalb, lalai dan lupanya hati. Orang yang lalai hatinya, lupa hatinya, susah menerima nasihat. Dia dengar tapi tidak berubah karena sebab nasihat tersebut. Dia mendapatkan nasihat
tapi nasihat itu tidak memberikan manfaat apapun kepada dirinya. Dan orang yang lalai, orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, mulutnya enggak zikir, benak pikirannya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota badannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti sedikit banyak akan menyisakan penyesalan bagi dia nanti di hari kiamat. Semakin sering, semakin lama dia lupa dari Allah, semakin sering, semakin lama dia menyesal nanti di akhirat. Pernah sebagian orang soleh mimpi ketemu sama gurunya dalam tidurnya. Kemudian ditanya, "Wahai guruku, ayyul hasrah a'adham indakum?" Wahai guruku, ya namanya manusia, sekalipun dia di alam akhirat, di alam barzakh mendapatkan nikmat setelah matinya, pasti ada penyesalan. Kenapa? Namanya manusia pasti pernah lupa, bukan nabi, bukan malaikat. Pasti pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, pasti pernah maksiat, pasti pernah berbuat dosa. Maka si murid tanya kepada gurunya, gurunya udah mati, udah meninggal. "Guruku, aku mau tanya, penyesalan terbesar yang kamu rasakan ini apa?" Pasti ada kan penyesalan itu, bukan nabi, bukan malaikat. Pasti ada. Apa penyesalan Anda yang paling besar? Fadal dikatakan hasratul ghaflah. Penyesalan yang terberat yang aku rasakan sekarang setelah aku mati adalah penyesalan akibat daripada kelalaianku. Penyesalan akibat daripada kelalaianku. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yatahassar ahlul jannah fil jannah." Tidak menyesal penduduk surga sekalipun mereka di dalam surga, illa kecuali ala sa'atin. Penyesalan mereka atas suatu waktu, suatu masa, sedetikkah, semenitkah, sejamkah, marrat bihim, yang berlalu, yang mereka lewati, yang mereka lalui, lam yazkurullaha ta'ala fiha, yang mereka tidak ingat, tidak menyebut, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam saat tersebut. Itu adalah penyesalan bagi penduduk surga sekalipun mereka ada di dalam surga. Sekalipun mereka ada di dalam surga. Karena itu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, beliau mengatakan apa? Termasuk kebiasaannya orang-orang soleh dulu, mereka nggak pernah lupa untuk senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mereka duduk, di mana mereka duduk, kapan mereka duduk, nggak pernah lepas daripada zikrullah wa zikrul Rasul. Ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka mengamalkan hadisnya Nabi, yang mana Rasulullah bersabda, "La yajlisu qaumun majlisan." Tidak suatu kaum duduk di satu majlis, lam yadhkurullaha fihi, yang mereka di majlis itu, di mana dia duduk, enggak berzikir kepada Allah. Walam yusallu ala nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka tidak bersalawat kepada nabi mereka, utusan Allah bagi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali kana alaihim tiratan ay tabi'atan wa naqsan yaumal qiyamah, kecuali duduknya mereka akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Duduk di mana kita duduk, di situ kita enggak berzikir kepada Allah, tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka duduknya itulah duduk yang kita sesali nanti di hari kiamat. Nih, contoh sekarang, kita sekarang duduk, alhamdulillah zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, dalam waktu 24 jam berapa kali kita duduk? Apa sekarang tok kita duduk? Apa baru sekarang kita duduk? Dari tadi ini kita juga duduk. Sebelum kita masuk ke masjid ini sholat maghrib, kita juga pernah duduk. Pagi tadi mungkin kita duduk, siang tadi mungkin kita duduk, sore tadi mungkin kita duduk. Setelah ini pun kita pasti bakal duduk lagi. Pertanyaannya, adakah duduk-duduk yang tadi dan duduk-duduk yang akan datang setelah ini tetap kita dalam rangka berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Muhammad?
Duduknya kita sekarang bukan duduk yang kita sesali, tapi mungkin duduknya kita tadi dan duduknya kita nanti adalah duduk yang kita sesali. Pertanyaannya, duduk sekarang mungkin 1 jam, nggak kita sesali, sisa 23 jam. Berapa jam duduknya kita yang kita sesali? Apakah sebanding duduknya kita sekarang dibandingkan dengan duduknya kita yang dimana saat itu kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sekarang duduk bukan duduk yang kita sesali, tapi tadi atau mungkin nanti, naudzubillah, adalah duduk yang menyisakan penyesalan buat kita nanti di hari kiamat. Sekalipun kita di surga, sekalipun kita selamat dari neraka. Kenapa? Seandainya saat itu kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, mungkin kita di surga bukan hanya di kelas rendahan, tapi kita masuk surga menjadi orang yang paling mulia di surga, paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di surga. Nah, karena itu termasuk kebiasaannya para salaf. Kebiasaannya para salaf, mereka itu selepas duduk, dimanapun mereka duduk, nggak nunggu majelis ilmu, nggak nunggu istighatsah, nggak nunggu pengajian, nggak nunggu tahlilan, nggak nunggu sholawatan, baca maulid, nggak nunggu itu. Dimanapun mereka duduk, mereka selalu berzikir kepada Allah dan berzikir kepada Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian bersholawat kepada Nabi. Paling afdolnya adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita baca ketika kita tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala dan seterusnya. Dimanapun mereka duduk begitu, nggak nunggu di masjid, dimanapun. Lihat, kalau kita kadang-kadang di masjid aja kita yang bicaranya dunia. Kadang-kadang kita di masjid, kalau perlu depan Ka'bah, pikirannya bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirannya kita melayang ke urusan dunia. Subhanallah. Apalagi di luar masjid. Di masjid aja kadang-kadang kita ini duduk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk tapi lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala di masjid. Nah kalau kita di pasar gimana? Lah kalau kita di kantor, di sekolah, di kampus gimana? Lah kalau kita ada di warung bagaimana? Dan seterusnya. Karena itu jangan pernah ya diupayakan. Nggak mungkin hati ini selalu fokus, konsentrasi, ingat sama Allah terus, nggak mungkin. Tapi tugasnya kita lah meminimalisir penyesalan nanti di hari kiamat. Kalaupun nyesel itu kepastian buat kita, tapi nggak nemen-nemen. Kenapa? Banyak ingetnya daripada lupanya. Sekarang kita ingat. Lah 23 jam yang lain banyak lupanya, banyak ingatnya juga. Itu sebagai perbandingan. Jadi biar kita nggak cepat puas kapan kita taat. Lawang kita ini masih banyak lupanya daripada ingat. Kita sekarang taat 23 jam taat. Jangan-jangan maksiat. Kita sekarang ingat 23 jam yang lain, jangan-jangan kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka para salaf senantiasa berzikir kepada Allah, nyebut dalam sholawatnya atas nama Rasulullah SAW, karena mereka tahu bahwa ketika mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzkuruni adzkurkum, sebut namaku, kata Allah dalam Al-Quran. Niscaya aku akan sebut nama kalian ada di malaikat-malaikat yang terdekat denganku. Jadi kalau kita ingin nama kita disebut oleh Allah, sebut namanya Allah, selesai. Kalau kita nyebut tokoh politik, nggak disebut namanya kita oleh mereka. Kita nyebut namanya artis, pemain bola, nggak disebut, kita nggak dikenal sama mereka. Kita sebut namanya mereka, mereka yang untung, kita nggak untung sama sekali. Keadaan kita begini-begini aja. Kita sebut ahli dunia, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya kita nih pendosa nih disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di halayak malaikat. Masa kita nggak tertarik ketika kita disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk berzikir, senantiasa ingat nyebut namanya Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu Sayyidina Hasan Al-Basri juga mengatakan apa? Qad khaffafallahu ta'ala alaina bi qawlihi azza wa jalla fadhkuruni adzkurkum. Allah itu sudah baik sama kita. Allah sudah ngasih keringanan betul sama kita. Loman, dermawan Allah sama kita.
Kenapa? Karena Allah tidak mensyaratkan di satu tempat yang khusus untuk nyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita, kita sebut namanya Allah, disebut itu nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, bisa nggak kita haji di Malang? Kita haji di Malang bisa? Kita umroh di Malang bisa? Nggak bisa. Kita kalau mau haji, umroh, keluar duit banyak, perjalanan jauh, makan waktu yang lama, pisah dari keluarga. Kemana? Ke Mekah, tawaf depan Ka'bah. Seandainya Allah menentukan siapa yang mau menyebut namaku, nggak bisa di sembarang tempat. Kalau mau nyebut namaku ke Ka'bah dulu, gimana kira-kira kita? Nah, ada kesempatan buat kita untuk nyebut namanya Allah. Wong kita ini yang hadir, banyak yang belum haji daripada yang haji, banyak yang belum umroh daripada yang umroh. Ini gambaran kalau Allah kasih keringanan kepada kita, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita berdiri, duduk, berbaring, sebut namanya Allah. Itu cukup untuk Allah sebut namanya kita. Coba, udah dikasih keringanan seperti ini, nggak tertarik kita. Haji berangkat, tapi nyebut dimanapun nggak tertarik. Niatnya haji apa? Haji modalnya modal tenaga, modalnya modal duit, modalnya modal waktu, tersiksa batinnya karena pisah dari keluarga. Berangkat kita ini untuk menjadi manusia yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Kita nggak butuh modal sebagaimana modalnya kita haji, nggak butuh, tapi nggak tergerak. Lo kan aneh, kepingin yang susah tapi yang gampang ditinggal gitu. Yang susah kepingin, pondo duit, pondo waktu, pondo tenaga, kepingin menggebu-gebu, nabung luar biasa. Tapi yang gampang untuk disebut namanya kita oleh Allah, kata gerak. Pertanyaannya, kita ini kalau niat haji umroh, niatnya apa sebetulnya? Hakikatnya apa niatnya? Karena itu, jangan nunggu haji atau umroh agar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, sebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seandainya Allah wajibkan kita untuk nyebut namanya Allah, jaraknya 100 tahun perjalanan. Sekarang berangkat 100 tahun lagi baru sampai. Untuk sampai ke sana, berarti kita nggak ada peluang untuk nyebut namanya Allah kecuali jalan 100 tahun perjalanan. Tapi Alhamdulillah, Allah tidak syariatkan itu. Kapanpun, dimanapun kita nyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan pahala. Disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapan para malaikat. Bahkan ketika kita tidur, bismikallahumma ahya bismika amut. Bahkan ketika kita akan masuk kamar mandi juga begitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan ketika kita mau makan dan seterusnya. Itu semua adalah cara agar kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak nyebut ahli dunia, padahal mereka yang untung kita enggak dapat untung apa-apa. Tapi kalau kita nyebut namanya Allah, apakah Allah untung gara-gara kita sebut-sebut namanya? Enggak, kita yang untung. Orang yang cerdas, kata Imam Haddad, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Itu bukan cerdas. Cerdas itu di antara dua hal yang baik, yang terbaik yang mana? Di antara dua hal yang buruk, yang terburuk yang mana? Itu orang cerdas. Maaf, kita ini jangan dibilang cerdas. Lalu kita bedakan yang buruk sama yang baik aja nggak bisa kok. Jangan untuk menjadi orang cerdas, untuk membedakan dua hal yang terbaik yang mana, dua hal yang terburuk yang mana. Saya mau tanya, nyebut Allah sama nyebut ahli dunia. Nyebut ahli dunia itu buruk, nggak ada faedahnya, nggak ada pahala gitu. Tapi nyebut Allah berpahala. Antara yang buruk sama yang baik, tetap yang kita lakukan yang buruk. Pantas kita disebut sebagai orang yang cerdas. Sementara Imam Haddad mengatakan cerdas itu bukan yang membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Kalaupun kita lebih banyak zikir kepada Allah daripada nyebut ahli dunia, kita belum dikatakan cerdas. Baik, tapi belum cerdas. Cerdas itu ketika dua hal yang terbaik, yang mana yang terbaik? Dua hal yang baik, yang mana yang terbaik? Nih sekarang, saya lebih baik mana nih? Dengarkan pengajian atau muter tasbih zikir? Nah, sama-sama baik. Tapi yang terbaik yang mana? Dengarkan pengajian. Nah, ini hebat. Ini hebat.
Kadang kita di satu waktu, ini yang lebih baik yang mana ya? Saya baca Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama baik, tapi yang mana yang terbaik? Nah, ini butuh ilmu agama. Butuh ilmu agama, pengetahuan yang lebih luas. Ini baru cerdas. Maaf, untuk sampai ke situ aja kita belum. Lawang kita ini antara yang baik sama yang buruk tetap yang dilakukan yang buruk kok. Kalaupun kita melakukan yang baik belum dikatakan cerdas kita ini. Ya wajar lah. Ya wajar. Baik buruk yang dilakukan yang buruk ya wajar, standar itu. Biasa aja. Baik, hebat, cerdas, pinter, dua hal yang baik dia bisa melakukan yang terbaik. Contoh lain. Ini kita terbiasa setelah maghrib misal sholat awabin. Nggak taunya ada tamu. Yang mana yang lebih utamakan? Sholat awabin baik, melayani tamu baik. Yang mana yang terbaik? Melayani tamu. Sholat awabin bisa dikodok, melayani tamu. Maksud kita tinggal sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Kemudian kita tinggal sholat awabin 20 rakaat. Ya keliru. Walaupun baik, tapi nggak cerdas nih orang. Nah kita nggak sampai ke situ. Kita ini yang baik sama yang buruk. Yang dilakoni bukan yang baik. Kalaupun kita ngelakuin yang baik, itu standar. Jadi kita di bawah standar. Di bawah rata-rata. Kenapa? Baik buruk yang dilakoni tetap yang buruk. Bukan aneh. Maaf, kalau teletong sama emas, kita milih emas ya wajar, bukan orang pinter. Semua orang juga bisa ini teletong, ini emas. Yang pinter itu ini kuningan, ini emas. Yang mana nih? Oh, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Yang bisa adalah, yang tahu adalah yang ngerti. Oh ini kuningan, ini emas. Kalau kita kayak sama ya. Beratnya mungkin, warnanya mungkin kayak sama, kilaunya kayak sama. Oh, tapi ahli emas ngerti. Ini batu mahal, ini batu murah. Oh, kita nggak gampang tahu. Tapi kalau teletong sama emas, kita milih emas ya, semua orang juga bisa. Tapi ada loh orang tuh teletong sama emas, yang dipilih teletong. Dengan mengatakan ini emas nih. Ayo, di bawah rata-rata nih orang. IQ-nya di bawah rata-rata. Teletong sama emas, dia bilang teletong ini emas. Oh, nggak beres ini orang. Sama, kita ini nggak beres. Ingat sama Allah yang disebut-sebut ahli dunia. Ahli dunia yang kita sebut, yang kita baca, ahli dunia, koran, media sosial, yang kita tonton TV. Mulutnya kita ahli dunia yang disebut. Mata kita ahli dunia yang dilihat. Telinga kita ahli dunia. Ucapannya, statementnya ahli dunia yang kita dengar. Nggak pernah kita dengar firmannya Allah, sabdanya Rasulullah, kemudian nasihat para ulama. Mata kita mandang wajahnya orang-orang soleh, misalkan wajahnya para ulama. Ini gambaran. Ini bisa kebayang nggak kira-kira nanti di akhirat nyesalnya kita ini gimana kalau kita nggak segera berubah? Bisa kebayang nggak nyesalnya kita nanti di akhirat gimana kalau kita tidak segera berubah dan memperbaiki diri? Karena itu tidak ada peluang buat kita kecuali ketika kita punya kesempatan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan mulut kita nganggur, telinga kita nganggur, mata kita nganggur, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan begini. Idza dzakaratumul khalqa fi majalisikum fadhkurullaha ta'ala. Kalau kalian duduk di satu majlis, yang harus di masjid, dimanapun kita duduk, kemudian ketika kita duduk saat itu yang kita sebut-sebut, yang kita ingat-ingat makhluk, maka jadikanlah makhluk ini sebagai perantara kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak. Mulutnya kita makhluk, matanya kita makhluk, telinganya kita makhluk, bahkan benak, pikiran dan hati kita tetap makhluk. Seharusnya yang kita sebut makhluk, tapi hati dan pikiran kita nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran buat kita bahwa jangan sampai kita menjadikan makhluk ini sebagai target, sebagai sasaran. Gak ada target kita kecuali kita menjadikan makhluk sebagai wasilah, perantara agar dengan kita melihat mereka, mendengarkan ucapan mereka, melihat tingkah lakunya mereka, menyebut namanya mereka, kecuali itu semuanya adalah sebagai jembatan untuk kita ingat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna dzikrahu dawa'un lida'i dzikril khalaq. Karena Imam Fudail mengatakan ingat sama makhluk itu penyakit. Ingat makhluk itu penyakit. Apalagi zaman sekarang. Kita ini banyak tahu, zaman sekarang ini banyak stres. Banyak stres. Makanya dikatakan at-taghaful roha. Orang zaman sekarang ini banyak nggak tahu tuh enak. Enak. Kita ini banyak tahu perkara yang bukan kapasitasnya kita. Kita mau berbuat apa juga nggak bisa. Akhirnya jadi beban, stres. Ingat makhluk ini stres. Ingat makhluk ini berat. Nggak ada enaknya sama sekali. Ibarat penyakit. Obatnya adalah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hati itu dengan zikir. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Itu mengatakan kalau kita merasa banyak sifat tercela yang ada pada diri kita nih semuanya termasuk saya banyak dosa, banyak salah. Antara yang terpuji dengan yang tercela, sifatnya, perangainya, perilakunya lebih banyak yang tercela. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jangan biarkan nganggur, nyetir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dibiarkan nganggur nih. Jasmani rohani kita, zahir batin kita, kalau dibiarkan nganggur maksiat, itu masalahnya. Zahir batinnya kita, jasmani rohani kita, kalau kita biarkan nganggur maksiat, itu masalahnya. Satu-satunya keadaan kita nggak maksiat kapan tidur. Kapan kita tidur kita nggak maksiat. Tapi kapan kita bangun dari tidur, kemudian nganggur nggak taat, maksiat. Itu masalahnya. Jadi buat sibuk zahir batinnya kita ini dengan taat. Biar apa? Biar nggak punya kesempatan untuk maksiat. Zahir batin gitu. Jadi kalau kita nganggur, ketika nyetir, ketika masak, ketika di kantor, di depan komputer, laptop dan seterusnya, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Sebut namanya Allah, salawat yang banyak kepada Rasulullah. Kalau kita merasa banyak dosa, banyak sifat yang nggak baik pada diri kita, ingin dihilangkan oleh Allah, banyak la ilaha illallah. Begitu seharusnya. Umur ini kan modal ya. Umur ini modal. Lah kalau berlalu begitu aja, ya sama seperti kita hambur-hamburkan uang gitu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada rugi sama umurnya kita ini modal. Kalau kita buang-buang sia-sia, ya kita nggak dapat manfaat apapun. Daripada umur, padahal umur adalah nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Nah, Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Disyaratkan bagi setiap orang yang mau duduk sama beliau. Ibrahim bin Adham mengatakan, siapa di antara kalian yang mau duduk bersama aku, hendaknya kalian aku syaratkan tidak pernah lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duduk sama saya kalau ternyata kamu lupa dari Allah, lalai dari Allah. Apalagi berani-beraninya, lancang-lancangnya mulutmu di depanku nyebut-nyebut ahli dunia. Nyebut-nyebut dunia, enggak ada. Mau duduk sama aku, enggak apa-apa. Ingin memandang wajahku, enggak apa-apa. Ingin mendengar nasihatku, enggak apa-apa. Pokok jangan kalian lalai, lupa dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian sebut-sebut makhluk, jangan kalian sebut-sebut dunia atau ahli dunia. Fokus yang kita sebut adalah Allah. Kalaupun ada makhluk yang kita sebut, enggak ada lagi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita duduk sama Al-Imam Ibrahim bin Adham, enak apa enggak enak saat itu? Enak. Kalau sekarang kita ketemu sama orang, enggak ketemu orang sumpek, ketemu orang tambah sumpek. Enggak buka HP sumpek, buka HP tambah sumpek. Itu kita sekarang. Tapi kita asik tuh, yang begitu tuh asik. Yang bikin sumpek asik, yang bikin tenang lupa. Enggak tertarik kita, sama zikir enggak tertarik. Zikir tuh bikin tenang hati, enggak tertarik. Padahal dia cari ketenangan, tapi perbuatan dia tertuju kepada sesuatu yang membuat dia sumpah. Yang dia tonton, yang dia dengar, yang dia sebut, semuanya bikin sumpah. Tasbih kita putar,
tasbih kita putar, sama HP kita buka. Berapa jam HP kita buka? Berapa kali, berapa menit tasbih kita putar? Yang kita tonton TV berapa lama dalam sehari? Al-Quran berapa menit? Padahal kita cari tenang tuh. Seharusnya orang kalau cari tenang, ya banyak zikirnya daripada buka HP-nya, banyak baca Qurannya. Orang nggak percaya sih kalau kasih tahu sama Allah. Orang nggak yakin. Sekarang kita sakit, berobat ke dokter, dikasih obat, yakin kan? Walaupun kita yakin, nggak mungkin sekarang saya minum obat sekarang sembuh, enggak. Sama. Kalau resepnya dokter bisa salah, tapi kalau resep dari Allah nggak mungkin salah. Tinggal apa? Yakin. Walaupun nggak instan. Wong kita kepingin sembuh aja nggak instan kok. Tapi kita yakin. Sehari 3 kali. Jangan sampai telat. Kalau telat kurang dari 0, oh kita yakin itu sama dokter. Kenapa sama Allah SWT kita nggak yakin? Nggak ada. Saya zikir, saya baca Quran tetap sumpek. Kapan? Mbak kita ini banyak lupanya, tahu-tahu zikir terus kepingin hilang sumpeknya. Sumpeknya tahunan, lupanya tahunan, zikirnya baru sehari 2 hari kepingin hilang sumpeknya. Sakitnya akut, kepingin minum obat sehari 2 hari kemudian sembuh, selesai. Ya nggak ada. Iya kalau sakitnya sakit yang minim, kalau sakitnya sakit yang parah, lagi tadi sakitnya sakit parah. Hati kita lupa dari Allah tahunan. Kemudian, oh ya, saya kepingin tenang hatinya. Gimana? Baca Quran, zikir. Sehari 2 hari, podo ae. Enak loh. Ya sama dokter aja. Misal nih, sakit parah, naudzubillah, pergi ke dokter, dikasih obat nih. Sehari 2 hari diminum, datang kepada dokter. Dokter, saya sudah minum obatnya dokter, sudah habis. Kok nggak sembuh dokter? Lah, telat kata dokter. Coba kamu datang 10 tahun yang kemarin, mungkin obat itu bisa manfaat, cepet sembuh ya. Kamu datang ke saya telat, kepingin 2 hari sembuh gimana? Sama, kita ini kepingin instan. Sementara lupanya kepada Allah tahunan. Lah kok enak gitu. Kita ini sakit, ibarat sakit parah. Kepingin sembuh, ya bertahap. Tapi itu jaminan dari Allah, nggak mungkin meleset. Kalau dokter kita yakin, kenapa jaminan dari Allah kita nggak yakin? Bondonya kita, modalnya kita, yakin, mantep. Proses jalani, selesai. Banyak lupa, ganti, banyak inget. Banyak dosa, ganti, banyak pahala. Banyak maksiat, ganti, banyak taat, selesai. Walaupun tidak serta-merta, kapan kita ingat langsung nikmat zikir sama Allah, enggak. Pertama-tamanya pasti ada pengorbanan. Pertama-tamanya pasti kita merasa capek, merasa bosan, merasa jenuh, pasti itu sudah. Pasti, tapi kan kita cari baiknya. Kita kan cari baiknya. Nah, kemudian Al-Imam Dawud At-Ta'i mengatakan begini, kullu nafsin takhruju minad dunya atsyana. Setiap nyawa, setiap jiwa yang keluar dari dunia, itu jiwa, nyawa selalu dalam keadaan haus. Kita ini kalau meninggal, nyawanya kita, jiwanya kita, ruhnya kita dalam keadaan kehausan. Kecuali illa nafsudz dzakirin, kecuali jiwa, ruh dan nyawanya orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak zikir ketika hidup, kapan kita mati kita nggak kehausan. Kita nggak kehausan. Wahid Ibnul Warad, seorang ulama, orang yang soleh, pernah mengatakan begini, inna awlan nasi billah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah maniftatahal majlis bidzikir, barang siapa yang membuka majlisnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia buka majlis kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thabit Al-Bannani mengatakan begini, inni la'arifu mata yadhkuruni Allah ta'ala. Aku ini tahu kapan Allah sebut aku tahu. Santrinya, muridnya tanya, gimana Anda tahu? Lawang Anda nggak bisa melihat Allah, tapi kok bisa Anda tahu bahwa Allah sedang ingat sama Anda dan menyebut Anda? Fadhkuruni adzkurukum. Ketika aku ingat sama Allah, saat itulah Allah juga sekaligus ingat kepada aku. Jadi aku tahu, setiap aku sebut namanya Allah, Allah sebut namaku. Setiap aku ingat Allah, Allah ingat kepada aku. Jadi aku tahu kapan Allah sebut namaku, kapan Allah ingat kepada aku tahu. Dengan cara apa tolak ukurnya? Ya, seberapa sering aku ingat sama Allah dan menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, pernah seorang yang soleh, namanya Abul Malih. Beliau kalau sudah berzikir kepada Allah badannya menggigil. Zikir kepada Allah badannya menggigil. Ditanya, Anda setiap zikir kok selalu badannya menggigil? Bagaimana mungkin badan pendosa tidak menggigil ketika namanya dia disebut oleh Tuhan? Bagaimana mungkin badan seorang pendosa ketika dia disebut-sebut oleh Tuhannya nggak menggigil? Ya menggigil. Adem panas. Wong akeh salah disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Antara berharap dan takut. Menggigil, ketakutan, ngeredek. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga dikatakan Abul Malih ini kalau berjalan di satu tempat, lewat satu gang, lewat satu jalan, beberapa meter, beberapa langkah dia lupa untuk nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu balik. Dibalik lagi. Jangan sampai ada satu jalan yang di situ saya tidak berzikir kepada Allah, lupa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Balik. Kalau perlu satu marhalah, kiloan meter kalau perlu. Jalan kiloan meter baru ingat loh. Ini sudah sekian kilo kok saya nggak ingat sama Allah, kok lalai lupa dari Allah, nggak zikir kepada Allah, nggak nyebut nama Allah. Balik. Kalau perlu 10 kilo balik. Jalan ini, jalan, bukan naik mobil, jalan balik. Kita naik mobil aja nggak mungkin. Ini jalan balik. Kenapa aku nggak mau jalan yang aku lalui nanti di akhir bersaksi fulan telah melewatiku ya Allah, jalan di atas punggungku tapi tidak dalam rangka berzikir kepada-Mu. Aku kepingin setiap jalan yang aku lalui, setiap jalan yang aku lewati menjadi saksi akan kebaikanku nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bilang, kita ini secara umum ya lebih banyak di jalan daripada di rumah. Jadikan jalanan-jalanan yang kita lewati setiap hari ini sebagai saksi-saksi kebaikan kita nanti di hari akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan jasad, jasmani, rohani kita dalam keadaan kosong, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pernah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mengatakan begini dalam doanya, Allahumma ja'alni minadz-dzakirina lak. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang banyak berzikir kepadamu. Wa in ra'aitani jawaztu majlisadz-dzakirin ila majlisil ghafilin. Ya Allah, jika engkau melihat aku berlalu dari majelis zikir kepada majelis lupa, maka buat patah kakiku ya Allah. Kenapa? Ini kaki nikmat darimu. Engkau punya hak penuh untuk mematahkan kakiku. Lebih baik aku punya kaki yang patah daripada kaki yang utuh tapi untuk lupa kepadamu. Nabi Daud, ya Allah jadikan aku orang yang banyak berzikir kepadamu. Dan ya Allah, jika engkau pandang, engkau saksikan aku satu saat berpindah, berlalu, berpaling dari majelis zikir kepada majelis lupa, buat patah kakiku. Ini kaki adalah nikmat darimu. Engkau punya hak penuh terhadap kakiku, dan aku lebih senang punya kaki patah tapi aku gak duduk bersama mereka yang lupa daripada punya kaki utuh tapi hatiku lupa darimu. Subhanallah. Kalau kita berani doa seperti ini, iya patah bolak-balik kita setiap hari. Paham ya? Subhanallah. Lihat mantapnya mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini adalah seonggok daging yang gampang ingat tapi juga gampang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar hati ini selalu ingat kepada Allah, buat sibuk. Jadikan hati ini terbiasa dengan zikir. Jadi begitu hati itu kosong, langsung ingatnya zikir. Gambarannya begini dah. Kalau sudah kita ini terlalu sering sama hati, kapan kita nganggur dan kita cari pasti hati. Anak muda kalau sudah terbiasa dia dengan game, wah begitu nganggur yang dia cari adalah game. Sama dengan kita. Kita ini kalau membiasakan diri dengan zikir, kapan kita nganggur langsung ingatnya zikir, langsung zikir sudah. Ingat lupa lagi, ingat lagi dengan zikirnya. Terus begitu. Sampai pada akhirnya zikirnya dia mendarah daging.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simbol Duror, itu dalam saking cintanya sama Nabi SAW, di tangannya itu uratnya bentuk kalimat Muhammadi, Muhammadku. Saking cintanya sama Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah bukan mimpi, melek. Dalam keadaan terjaga mimpi ketemu sama Rasulullah. Saking cintanya sampai di urat nadinya tangannya yang kanan Muhammadi, Muhammadku. Boleh percaya, boleh tidak. Nggak ada perkara yang berat. Kadang-kadang keajaiban Allah bisa kita saksikan dari awan. Keajaiban Allah bisa kita saksikan daripada bentuknya daun dan seterusnya. Saking cintanya. Jadi uratnya itu bentuk namanya Nabi Muhammad. Kenapa saking cintanya? Jadi kalau kita ini sering zikir, sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir, ingat sama Allah itu menyatu. Kapan nganggur langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan nabi. Kalau nabi tidurnya tetap ingat. Lah kalau kita kan enggak. Wong meleknya aja lupa, tidurnya lagi. Kalau nabi tidurnya tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita meleknya aja lupa. Tapi minimal kita masih punya kesempatan untuk tidak seperti sekarang. Nggak tambah umur kecuali tambah ingat sama Allah. Nggak tambah umur kecuali tambah sering nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak tambah umur kecuali tambah basah lisannya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kehidupan kita selama ini, kehidupan yang kita bangga-banggakan atau kehidupan yang kita sesali sebetulnya? Kalau kita merasa menyesal karena banyak waktu, banyak usia, banyak umur, banyak sehat, banyak nikmat, banyak selamat yang dikufuri, ya ayo kita berubah menjadi pribadi yang banyak sehat, banyak ingat sama Allah, yang banyak nikmat, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak enak, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian juga dikatakan pernah Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Al-Imam Dhunnun Al-Misri punya seorang santri. Sepeninggal Al-Imam Dhunnun Al-Misri, sepeninggal beliau, santrinya mimpi ketemu dengan Dhunnun Al-Misri dalam tidurnya. Wahai guruku, bagaimana keadaanmu sekarang? Ketahuilah wahai santriku, muridku, ketahuilah. Aku nih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudda'in ya kadzdzab, orang yang sukanya ngaku-ngaku, pembohong, pendusta, idda'aita mahabbati tsumma ghafalta an. Kamu ngaku cinta sama aku, tapi kamu lupa dariku. Kamu ngaku cinta sama aku, tapi lupa dariku. Kita kalau sama urusan dunia, ingat. Kadang-kadang orang itu ya, saking senengnya sama Arema main kapan mas orang mingungkas eling. Orang mingungkas sudah ada misalnya, eling. Dia sama Tuhan lupa, nggak usah 2 minggu lagi, sekarang dia lupa. Subhanallah. Kadang-kadang habis pikir gitu. Sesuatu yang melalaikan diingat-ingat, tapi sesuatu yang mengingatkan dia akan kepentingan dia di akhirat justru dia lalaikan, justru dia lupakan. Ingat sama Allah itu menguntungkan, dilupakan. Ingat sesuatu selain Allah itu merugikan, justru diingat-ingat, justru diingat-ingat. Ingat sama Allah menguntungkan, kita lupakan. Ingat sesuatu selain Allah, dunia dan lain sebagainya, itu merugikan, nggak ada untungnya sama sekali. Tapi kita ingat-ingat. Kita punya hobi apa? Ingat, oh saya main bola, saya main ini setiap hari ini di sini jam sekian. Ingat, kurang pirang dino, kurang pirang jam, tahu. Tapi ingat sama sesuatu yang lebih penting, justru dia lupakan. Nah, padahal Al-Imam Dhunnun Al-Misri, Al-Imam Dhunnun Al-Misri itu orang yang luar biasa. Imam Dhunnun Al-Misri kan tadi dikatakan apa? Dipanggil oleh Allah, ya mudda'in ya kadzdzab, yang ngaku-ngaku, pendusta, pembohong, kamu ngaku cinta sama aku tapi banyak lupa kepada aku. Padahal aslinya Dhunnun Al-Misri orang hebat, luar biasa.
termasuk min rijalil Gusyairiyah. Ada kitab namanya Ar-Risalatul Gusyairiyah. Al-Imam Dhunnun al-Misri diabadikan namanya di situ. Manakibnya, sejarahnya disebutkan di situ sebagian. Sampai pernah beliau ditanya, "Dhunnun, kamu ini tobat gara-gara apa?" Kalau saya cerita, kata beliau, pasti kamu terheran-heran. Pasti kamu terheran-heran. Pasti kamu nggak percaya nanti. Enggak apa-apa. Cerita aja. Masalah percaya nggak percaya belakangan. Ceritakan. Aku ini pernah duduk di bawah pohon. Nggak taunya nggak lama kemudian ada burung yang burung itu matanya buta, nggak ada itemnya, putih semuanya, jatuh dari sarangnya. Karena kerasnya itu burung yang jatuh, tapi nggak mati. Karena kerasnya itu burung jatuh sampai tanah itu dekok. Subhanallah, dari tanah yang dekok kelihatan piring. Ada 2 piring. Yang satu piring dari emas, yang satu piring dari perak. Piring yang emas ada isinya apa? Wijen. Piring yang dari perak ada isinya apa? Air. Maaf. Burung yang buta jatuh dari ketinggian, dari sarangnya, nggak mati, justru dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya emas, ya perak, ya wijen sebagai makanan, ya air sebagai minumannya. Dari situ aku tobat. Apa perlunya aku golong komeng? Saya punya mata sehat, ini burung buta tapi dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati seharusnya, enggak mati. Malah dia dapat rezeki dari musibah yang dia dapat. Jatuh dari sarangnya bukan mati, dapat rezeki. Saya ini manusia, punya otak. Alhamdulillah sehat walafiat. Lah kok golong komeng bingung sampai dunia sampai ada Gusti Pangeran lapo. Dari situ saya tobat. Dari situ saya, lihat luar biasa kan dunia muslim. Tapi nanti di akhirat dipanggil, kata beliau, aku dipanggil oleh Allah, yang aku ngaku, pendusta, pembohong, ngaku cinta tapi banyak lupa. Gimana kita? Nah, Al-Imam Dhunnun al-Misri juga pernah ditanya tentang taubat. Dhunnun, aku mau tanya, apa? Taubat itu apa sih? Tergantung. Taubatnya siapa dulu? Kalau taubatnya awam dari dosa. Tapi kalau taubatnya orang-orang soleh dari kelalaian. Lalai itu nggak berdosa. Asal bukan lalai dalam kemaksiatan. Ya nggak manfaat, ya nggak madarat. Ya nggak dosa, ya nggak berpahala. Lalai itu belum tentu berdosa. Orang-orang yang soleh tobat dari sesuatu yang tidak manfaat, walaupun nggak madarat. Apa itu kelalaian? Lain kalau lalai dengan kemaksiatan jelas berdosa. Tapi kalau lalai yang tidak bermaksiat di situ, ya tidak berdosa, walaupun tidak berpahala. Nah, orang-orang soleh tobat dari itu. Apa perlunya saya hidup kalau nggak cari untung? Jenengan berangkat ke pasar, buka toko mulai pagi sampai sore. Kulak 10.000 dijual 10.000. Kulak 10.000 dijual 10.000. Secara nominal rugi nggak? Secara nominal rugi? Nggak rugi. Tapi Anda merasa rugi nggak? Ya sudah. Tobatnya orang-orang soleh dari situ. Kalau kita kan awam, tobat dari dosa, tobat dari sesuatu yang jelas-jelas merugikan. Kalau orang-orang soleh enggak, tobat dari sesuatu, ya memang sih nggak berdosa. Tapi kalau nggak manfaat buat apa? Saya ini hidup untuk cari untung. Mereka tobat dari, kalau kita tobat dari minus. Kalau mereka tobat dari nol, gimana caranya plus? Itu mereka. Kalau kita tobat dari minus, gimana caranya balance kemudian plus? Kalau mereka tobat dari yang nol, gimana caranya plus terus, nggak pernah nol, apalagi sampai minus. Itu mereka. Tobat tergantung. Tobatnya awam ya dari dosa. Tobatnya orang soleh dari kelalaian. Kelalaian yang dimaksud bukan dari kemaksiatan. Kalau lalai kemaksiatan itu awam. Tapi kalau orang-orang soleh, yang namanya bukan nabi, bukan malaikat, mereka lalai tapi nggak maksiat. Lupa, lalai dari Allah tapi nggak maksiat. Nah, mereka tobat dari itu. Gimana caranya? Nggak melek mereka, nggak tersadar, terjaga mereka kesadarannya kecuali dalam keadaan ingat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya mereka. Karena itu hadirin sekalian hati Allah Subhanahu Wa Taala, coba cari mulai sekarang. Ada wiridnya Imam Ghazali, ada wiridnya Imam Abdul Hasan Asy'adzili. Senin baca ini, Selasa baca ini, Rabu baca ini. Ada itu. Ada. Cari di Google ada itu. Wiridnya Imam Ghazali begini, wiridnya Imam Abdul Hasan Asy'adzili begini. Baca.
kanan HP, kiri rokok. Mana tasbihnya? Kalau nggak HP rokok, kalau nggak rokok HP. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Enggak, mulai sekarang enggak. Mulai sekarang enggak. Mulai sekarang tasbih kemana-mana. Tapi bukan cuma dibawa, diputar. Atau ada tasbih digital, lebih simpel. Pakai jari begini aja. Nggak apa-apa, terserah medianya apa terserah. Yang penting zikir. Mulai dari mana? Ikuti Imam Ghazali wiridnya, nggak apa-apa. Ikuti Imam Abdul Hasan Asyadili wiridnya, nggak apa-apa. Senin baca ini, Selasa baca ini, Rabu baca ini, seminggu full. Terserah jumlahnya berapa, bertahap. Yang penting kita mau berubah. Biar kita bertanggung jawab. Kita sudah dikasih ilmu, jangan sampai kebiasaannya kita sama seperti orang yang nggak punya ilmu. Nah, ini tanggung jawab. Kita duduk sekarang, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat harus disyukuri. Dengan cara apa? Ilmu sebagai nikmat disyukuri, diamalkan walaupun enggak jor-joran, minimal keadaan kita antara tadi sebelum belajar dengan sekarang setelah belajar berbeda. Antara kita ngerti ilmu dengan mereka yang enggak ngerti ilmu berbeda. Sebagai bentuk tanggung jawab kita atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita selalu Allah barengi dengan taufik dan hidayah, sehingga ilmu menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na